untuk membunuh sifat-sifat kekanakan pada diri kita dengan berkurban. Dan membunuh sifat-sifat kebinatangan pada diri kita dengan berkurban. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Pada hari ini sebagian kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, yaitu melaksanakan dua peristiwa penting. Yang pertama adalah melaksanakan haji di Al-Makkah Al-Mukarramah. Semoga saudara-saudara kita di sana mendapatkan haji yang mabrur. Dan kita belum sempat ke sana. Insya Allah di tahun akan datang mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan haji. Kemudian, peristiwa yang kedua adalah, yaitu pelaksanaan ibadah kurban di tanah air kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun belakangan ini, yang mana kurban dilaksanakan hanya seremonial belaka. Kurban dikumpulkan, dana kurban lewat rekening bank kepada panitia kurban. Namun kurban jarang disaksikan. Tidak pernah disaksikan. Ini terus sepanjang tahun. Dan lebih baiknya dan afdolnya kita berkurban, kita saksikan hewan kurban kita. Kemudian
Orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu tidak mau berkurban. Masih sanggup untuk berkurban, tidak melaksanakan kurban. Mungkin alasannya belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana dijelaskan di riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dijelaskan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berkurban. Man kana lahu sa'ah falam yudah falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Man kana lahu sa'ah falam yudah fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tidak mau berkurban, maka mati sajalah kalau mau mati sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Barang siapa memiliki kemampuan tidak mau berkurban, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di samping itu adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berkurban. Selagi kita memiliki rezeki, maka laksanakanlah ibadah kurban kita. Karena apa? Kurban adalah takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan anak Nabi Adam alaihissalam di hari nahar, penyembelihan kurban yang Allah sukai dan Allah cintai. Kurban akan datang segala anggotanya pada hari kiamat, yaitu bulunya, kukunya, tanduknya, darahnya, yang mana sebelum jatuh ke bumi dahulu jatuh ke suatu tempat yang Allah sediakan karena bergembiralah, yaitu hari berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Kurban juga sebagai menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah telah mengingatkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laksanakanlah kurbanmu. Sesungguhnya kurban akan menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, khusus untuk kita atau orang beriman umumnya? Khusus untuk kita dan orang beriman umumnya. Hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban ini yang mana telah lalu dahulu, yang mana kurban anak Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil dan Habil. Kurban Qabil Allah tolak karena dia dengki terhadap saudaranya Habil. Kurban Habil diterima oleh Allah. Kemudian Qabil membunuh Habil, yang mana peristiwa pertama pembunuhan di dunia dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 29 sampai 31. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perjalanan sejarahnya, yang mana kurban telah hilang makna dan penghayatannya, yang mana kurban dianggap sebagai upeti untuk membujuk Tuhan-Tuhan yang mana dahulunya dianggap hanya sebagai upeti saja. Sejarah mencatat di Mesir kuno yang mana dikurbankan yaitu gadis tercantik Dewi Nil kepada sungai Nil. Di Kan'an, di Babilonia kuno, yang dikurbankan yaitu bayi-bayi yang dipenggal yang tak berdosa kepada dewa Baal. Di Meksiko, yang dikurbankan jantung dan darah manusia dikurbankan kepada dewa matahari.
Kemudian di Peking, yang mana dikurbankan pemuka-pemuka agama mereka, dikurbankan kepada dewa perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka, solatlah. Dan bagi Tuhanmu, berkurbanlah. Maka ini adalah perintah dari Allah. Solat sudah kita kerjakan. Bagi Tuhanmu. Dan berkurbanlah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah makna kurban. Pada masa itulah, abad ke-18 Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus lewat mimpi untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Maka dijelaskan di dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa kata Ismail? Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yang mana insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Sesungguhnya pelajaran penting yang kita petik di hari kurban. Ini adalah perintah dari Allah. Andaikan anak kita dikurbankan, gimanakah perasaan kita? Inilah makna dan penghayatannya diajarkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sanggup diuji oleh Allah untuk berkurban. Jangankan anaknya dia kurbankan, dirinya saja dia rela dia kurbankan untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Karena manusia terlalu mulia untuk dikurbankan, maka digantilah dengan seekor kibas. Apa pelajaran penting yang kita petik? Hikmah ibadah kurban ini adalah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah untuk membunuh sifat-sifat kekanakan pada diri kita dengan berkurban. Dan membunuh sifat-sifat kebinatangan pada diri kita dengan berkurban. Dengan berkurban untuk menghilangkan sifat-sifat pada diri kita, sifat-sifat anjing. Yang mana sifat-sifat yang galak, sifat-sifat yang kejam, sifat-sifat yang angkuh, sifat-sifat serigala pada diri kita untuk dibunuh pada diri kita, yaitu sifat-sifat angkuh, sifat-sifat sombong dalam diri kita, sifat-sifat kebinatangan pada diri kita. Kemudian dibunuh, yaitu sifat-sifat tikus pada diri kita, yang suka licik, suka merampas hak orang lain. Sifat-sifat tamak, sifat-sifat loba, sifat-sifat rakus dibunuh, sifat-sifat kebinatangan pada diri kita. Itulah makna untuk berkurban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun Ibrahim alaihissalam, Nabi kita, sanggup diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dijulukilah dia Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Semakin besar ujian, begitulah dia hadapi permasalahan. Namun dia sanggup diuji oleh Allah dengan berkurban. Apakah Ismail itu adalah orang yang bodoh? Ismail itu adalah orang yang goblok? Ismail itu adalah tidak memiliki harapan hidup? Tentu tidak.
Ismail adalah orang yang cerdas. Ismail adalah orang yang pintar. Ismail adalah orang yang pewaris air Zam-Zam yang terkenal pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita petik hikmah ibadah kurban ini adalah, yaitu Nabi Ismail menanamkan, yaitu berbakti kepada orang tuanya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia patuh kepada orang tuanya, dia taat kepada orang tuanya. Di tengah-tengah keluarga kita harus kita berbakti kepada orang tua kita. Contoh seperti Nabi Ismail alaihissalam. Jangan kita lawan orang tua kita. Jangan kita bentak orang tua kita. Jangan seperti air susu dibalas dengan air tuba. Lupa kacang akan kulitnya. Durhaka kepada orang tua. Berapa banyak orang tua pengorbannya untuk kita, perjuangannya untuk kita. Ketika kecil, tangis kita adalah gundah mereka. Sakit kita adalah penderitaan mereka. Namun dia tetap ikhlas dan sabar untuk mendidik kita dan mengasuh kita. Karena perasaan orang tua itu jauh lebih tipis dari kain sutra dan jauh lebih tipis dari sarang laba-laba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Di Idul Adha ini, yaitu dua pelajaran yang kita petik. Yaitu pertama, yaitu kita berkurban, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian, yaitu takarrub. Kemudian, berbakti pada orang tua kita. Kita contoh seperti Nabi Ismail alaihissalam. Dia berbakti kepada orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun intisari dari khutbah Id ini adalah, selagi kita memiliki rezeki, marilah kita laksanakan ibadah kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian, marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illa wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hadamal ahdaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha.
Wa qala ta'ala, inna Allaha malaikatahu yushollu 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan sholihan wa amalan mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allah mansur ikhwana fi Suriah. Allah mansur ikhwana fi Yaman. Allah mansur ikhwana fi Sudan. Allah mansur ikhwana fi Myanmar. Allah mansur ikhwana fi Indonesia. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.